Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib ya. Gue di kesempatan video kali ini saya akan langsung memperkenalkan, bukan memperkenalkan diri ya. Pasti kawan-kawan sudah tahu lah ini wajah-wajah tukang sol sepatu ya, seperti ini ya. Bisa dikenal lebih dekat lagi ya, ini wajah-wajah tukang sol sepatu. Oke, dan semoga dengan wajah ini ketika kawan-kawan sepatunya rusak itu langsung punya pandangan untuk bisa memperbaikinya sendiri ya. Dan di kesempatan kali ini saya kedapatan sepatu spek apa nih, saya lupa bentar. Oh ya, spek Brave FG ya. Spek Brave FG dengan warna biru dicampur dengan kombinasi list ini ya, orange dan lambang speknya itu orange. Dan sepatu ini outsole-nya sudah saya ganti ya. Ini sebenarnya memakai outsole KDH 040, cuman ini outsole-nya tidak baru, yang punya membawa outsole sendiri, outsole bekas sepatu yang lama yang sudah diganti. Alhamdulillah ukurannya sama dan bisa diterapkan di sini lagi ya. Jadi kesimpulannya adalah outsole KDH 040 ini walaupun sudah lama itu masih utuh ya. Ini bekas di sepatu yang lain ya. Dan itu bekas di solder juga. Ini saya tidak membuat jalan benang, ini jalan benang yang sudah ada dari sananya. Dan outsole-nya juga masih layak walaupun ini sudah lama ya, sudah dipakai berkali-kali. Dan pullnya juga sudah, biasanya ini apa tuh namanya, kasar ya, ini sudah halus tapi tidak ada pull yang sobek, tidak ada pull yang retak, tidak ada pull yang pecah ya, dan pullnya masih bagus. Oke, dan ini sudah saya jahit semua, saya jahit muter, tapi apa ini minta dijahit zigzag, di mana di bagian ujung depan dan di bagian belakang ya. Mari kita jahit zigzag bersama ya kan, agar kawan-kawan nanti saat menjahit zigzag seperti ini bisa langsung bisa. Oke ya, untuk menjahit zigzag di bagian depan, karena ini warnanya hitam, saya jadi harus memakai benang hitam agar serasi ya, agar serasi dan tidak terlihat nanti mencolok banget. Dan saya juga harus menggunakan benang yang nomor 9 aja ya, nggak perlu yang nomor 12. Kalau untuk menjahit ini bawahnya ini ya, ini nomor 12, tapi untuk menjahit zigzagnya saya memakai benang nomor 9. Dan apa keuntungan ketika dijahit zigzag ya? Keuntungannya adalah outsole bagian depan tidak akan cepat mengelupas. Dan kelemahannya apa? Kelemahannya adalah outsole ini uppernya nanti akan bolong-bolong ya bagian sini, karena harus kita coblos ya untuk membuat jahitan zigzagnya tersebut ya. Itu kelemahannya ya. Jadi kawan-kawan tinggal pilih aja lah ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Terus apakah semua bahan sepatu bisa dijahit zigzag seperti itu? Bisa, asal bahannya belum rapuh ya. Asal bahannya belum rapuh. Tapi ketika kita menemui bahan yang sudah rapuh, kita bisa bilang ke konsumen kita bahwa, atau kawan-kawan, mungkin kawan-kawan sepatu kawan-kawan sendiri ya, jangan dijahit zigzag ya. Dan bilang ke konsumen kita kalau kita seorang tukang sol sepatu, kita harus tolak jahitan zigzag tersebut karena bisa nanti malah akan merusak sepatu ya. Ini ya, benang pertama sudah masuk ya. Bentar saya perbesarkan aja dulu. Ini ya, benang pertama sudah masuk. Terus karena kita zigzag, kita harus menjahit ke atasnya ya. Jadi tapi di tengah-tengahnya antara dua jahitan ini ya. Di antara ini titik 1, titik 2 ya. Jadi di tengah-tengahnya ya. Jadi di sini ya. Tapi di bagian upper ya. Tengah-tengah tapi bagian upper ya. Jadi uppernya tetap kita nanti akan terluka. Makanya ketika bahannya itu tidak cocok atau sudah rapuh, jangan pernah dijahit zigzag seperti ini ya, nanti bisa membahayakan sepatunya. Tapi sebelum dijahit zigzag seperti ini, alangkah baiknya kita sudah jahit muter dulu. Apa sebabnya? Apa pengaruhnya? Karena kalau kita langsung jahit zigzag, otomatis jahit zigzag ini kan akan ini ya, jahit ini akan terbentur
terbentur bola, terbentur apa lah ya kan, akan terbentur dengan medan-medan atau terbentur dengan lapangan bahkan ya. Dan yang jelas karena ini tidak ada jalan benangnya untuk yang zigzag, otomatis ini akan cepat mudah rantas ya. Dan ketika rantas pasti akan mengelupas ya. Makanya kenapa saya tidak langsungkan saya langsungkan dari memakai benang yang bawah ya, karena kalau seumpama ini lepas ya, jahitan ini lepas, masih ada jahitan bawahnya ya, masih terselamatkan, sepatu tidak langsung lepas atau copot. Tapi kalau seandainya kita langsung, jadi tidak dijahit bawah dulu, langsung kita zigzag, jadi kita kombinasikan antara jahit bawah dan jahit zigzag, maka otomatis ketika benang itu putus, maka sepatu otomatis lepas. Jadi penjelasannya seperti itu. Moga kawan-kawan bisa memahami ya. Kalau tidak paham bisa diputar-putar ya video saya ini, diulang-ulang biar apa yang saya jelaskan itu kawan-kawan bisa memahami. Atau kalau benar-benar diputar-putar kok tidak paham juga, bisa langsung komen atau hubungi saya pribadi di WA atau di IG ya. Ini ya, jahit zigzagnya sudah terpantau ya. Tinggal kita meneruskan aja sampai selesai. Terus apakah jahitan ini akan mengganggu jahitan utama ya? Karena lubang yang buat kita membuat sih, lubang yang kita buat menarik benang ya, mengambil benang dari dalam itu di satu lubang yang sama ya. Apakah itu akan mengganggu? Jawabannya adalah tidak ya. Karena walaupun pada lubang yang sama, itu jalurnya berbeda ya. Kalau yang untuk Kalau untuk yang bawah itu jalurnya lurus ya. Kalau untuk yang zigzag itu dia jalurnya ke atas ya. Jalurnya naik ke atas. Jadi beda jalur walaupun pada titik yang sama. Dan ini hanya dijahit zigzag pada bagian depan dan bagian belakang saja, tidak semuanya muter, tidak ya. Kalau semuanya muter repot, terlalu lama, karena ini hanya di titik-titik yang rentan ya, di titik-titik yang rentan lepas. Oke, dan ini sudah mau mencapai titik akhir dari kita menjahit zigzag. Dan di titik akhir itu jangan sampai di atas ya. Akhir itu jangan sampai di upper ya. Ini kalau kita akhir jangan sampai di upper sini ya. Kalau akhir usahakan di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah. Kalau kita mau mengakhiri itu usahakan di bagian bawah. Karena bawah itu ketika kita menali simpul itu dia akan kuat, akan menggigit ya bahannya. Tapi kalau di atas, di upper itu tidak ada kuat-kuatnya ya, malah akan cepat lepas. Dan ini akan saya talikan simpul karena ini hanya sampai sini saja, nggak semuanya ya. Dan kalau kita memakai tali simpul ini harus di bagian apa tadi, di bagian outsole ya, jangan di bagian upper karena tidak akan kuat. Nah, ini sudah berada di tengah-tengah, lalu kita potong
dan bagian dalamnya juga otomatis kita potong. Terus kita masukkan pakai alat pendorong benang ya. Kalau tidak ini biasa pakai korek ya. Tapi kalau saya lebih memilih pakai alat pendorong benang ya. Ini sudah terdorong, sudah masuk ya. Dan ini hasil jahitan zigzagnya ya untuk bagian depan. Ya. Bisa terlihat tuh ya. Sampai sini tuh kelihatan dari depan. Tuh ada jahitan zigzagnya. Terus lanjut kita menzigzag di bagian belakang ya. Ini belakang itu lebih mudah ya. Jadi awalnya kita juga dari ini bekasnya sudah ada zigzagnya ini, makanya orangnya minta di zigzag. Kita mulai dari bawah ya. Kita mulai dari bawah dan kita juga nanti berakhir di bawah. Simple ya. Bukan sebuah kesulitan ya. Tapi ini hanya jahitan variasi. Tapi ingat ya, sebelum ada jahitan ini, jahitan utama harus sudah ada ya. Jangan kita ambil variasinya tapi utamanya malah dilupakan, jangan sampai ya. Jadi variasi itu nomor 2, yang penting utamanya sudah kita lakukan. Kalau yang di belakang sebenarnya lebih mudah ya. Kita menjahitnya cuman agak lebih keras karena ada penguatnya di sini. Dan jangan menganggap cara kita melakukan sesuatu itu salah ya. Kalau kita melakukan atau saya ya melakukan sesuatu itu sebenarnya tepat dan kurang tepat ya, bukan salah tapi tepat dan kurang tepat. Tapi semua itu ada plus minusnya. Dengan cara yang paling bagus pun, cara kita menjahit sepatu pasti ada plus dan minusnya ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ini kalau belakang sudah mau hampir selesai juga ya. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat karena saya memakai benang hitam dan outsole-nya ini warna hitam. Saya takut kalau memakai benang-benang yang warna lain nanti pelanggan saya kecewa karena nanti akan terlihat mencolok banget ya. Makanya saya memilih yang warna hitam ini. Oke, ini sudah di akhir. Lanjut menali. Nah, ini sudah kita potong, dalamnya kita potong, kita masukkan ke dalam outsole-nya, bekas potongannya kita masukkan. Nah, ini sudah masuk. Bisa dilihat lagi ya untuk yang belakang, siksakan saya ya ini ya. Bisa dilihat ya. Jadi siksakannya rapi karena sesuai dengan alur jahitannya. Untuk yang depan juga sama ya, kita usahakan rapi dan semua ini berfungsi ya, berfungsi untuk memperkuat bagian depan dan bagian belakang. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara saya menjahit silang ya, kok silang sih, menjahit zigzag di bagian depan dan di bagian belakang untuk sepatu spek Brave ini ya, Brave FG, dan hasilnya lumayan ya, uppernya juga masih kuat, masih layak untuk dijahit zigzag di bagian belakang dan bagian depannya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.